Setelah sesi peluncurannya kemarin di Cikarang, Jawa Barat, sekarang kami berkesempatan untuk mencoba langsung all new Honda Vario 125 di jalanan, dan kami menjadi salah satu media otomotif pertama yang mencoba Vario 125 ini di jalanan langsung. Kalau kemarin sesi pengetesannya ada di dalam trek tertutup, sekarang di jalan raya. Kira-kira gimana rasanya? Sekarang langsung kita bahas dari yang pertama dulu. Tadi pertama saya menggunakan Vario 125 CBS ISS, kemudian berganti menjadi Vario 125 Street. Bagaimana impresinya? Ini dia penjelasan. Everyone rejects me, even in my best dreams. And I've come to realize I can see it in your eyes, you're out to get me. Yeah, I know you're out to get me. Oke, yang pertama kita bahas dari tipe CBS ISS dulu. Tadi saya menggunakan yang warna biru. Warnanya cukup menarik perhatian banget. Jadi dia memiliki desain yang sporty dan tentu warnanya juga mendukung kesan sporty dari motor tersebut. Rasanya gimana? Rasanya sebenarnya secara keseluruhan masih mirip dengan Vario 125 model sebelumnya. Dari feeling berkendaranya, posisi duduknya, posisi ridingnya, semuanya masih mirip. Keluaran tenaganya juga masih mirip karena dia menggunakan mesin yang basisnya masih serupa tapi ada beberapa penyesuaian. Lalu tidak seperti yang diharapkan. Kalau sebelumnya mungkin Anda mengharapkan mesinnya sudah menggunakan ESP Plus, tapi di model terbaru ini masih menggunakan ESP biasa. Kemudian untuk handling di CBS ISS rasanya lagi-lagi masih mirip dengan Vario 125 yang sebelumnya. Bantingan suspensinya, lalu juga kelincahannya masih mirip. Lalu juga untuk redaman suspensinya cukup oke, karena memang di Vario 125 sebelumnya terbilang cukup empuk suspensinya, bahkan kalau dibandingkan dengan Vario 160. Dan bantingan suspensi itu juga masih terasa di Vario 125 yang model terbaru. Karena memang untuk spesifikasi suspensi, ukuran roda, ukuran ban, semuanya juga masih sama, sistem pengeremannya juga masih sama. Dan memang perubahan signifikannya hanya ada di desain juga di fiturnya. Oke, lalu untuk desainnya memang karena dia baru dan juga untuk lampu depannya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, AHM melakukan improvement dengan membuat lampu depannya. Kalau di model sebelumnya sebenarnya bentuknya masih mirip-mirip desainnya, tapi lampu model barunya ini atau lampu di tipe terbaru ini, di produk terbaru ini, dia diklaim lebih terang pancaran cahayanya, jadi lebih jauh dan juga lebih lebar. Tapi sebenarnya uniknya dari data spesifikasi, untuk spesifikasi lampunya sebenarnya masih sama untuk konsumsi dayanya. Jadi ya mereka mungkin melakukan beberapa ubahan untuk memaksimalkan kemampuan dari lampunya. Kemudian fitur yang berikutnya cukup membantu adalah chargingnya, karena dia sudah menggunakan Type-C sekarang, serupa skutik-skutik premium Honda lainnya seperti PCX dan juga DV160. Lalu kompartemen penyimpanannya di sebelah kiri juga cukup luas, jadi ketika melakukan pengisian daya gadget di sini bisa tertutup dengan sempurna. Dan kalau masih kurang, sebelah kanannya ada kompartemen juga tapi nggak terlalu dalam, dan di tengahnya ada gantungan barang. Oke, sekarang gimana posisi ridingnya kalau di Vario 125? Kalau di video sebelumnya, di impresi perdana kemarin kami, saya sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana posisi berkendaranya, khususnya untuk yang tipe CBS maupun CBS ISS. Dan kalau di tipe Street ini, tinggi saya sekitar 175 cm dan kurang lebih tinggi joknya masih sama antara CBS, CBS ISS dan juga Street. Ini posisi duduknya bisa menapak dan menekuk. Lalu kalau dengan satu kaki, tentu aja dia makin menapak dengan sempurna. Kalau untuk pijakan di decknya, serupa dengan Vario 125 sebelumnya, nggak banyak pilihan, tapi ya cukup oke lah sebenarnya kalau untuk berkendara harian. Dan karena ini adalah yang tipe street, jadi jarak ke kakinya jadi lebih jauh. Itu tadi soal Vario 125 CBS ISS. Lalu bagaimana dengan tipe streetnya? Nah, ini yang cukup menarik banget karena dia adalah tipe terbaru
Buat Anda yang sebelumnya pernah pakai Beat Street, mungkin penasaran gimana rasa berkendara dari Vario 125 Street ini. Kalau menurut saya, dia rasanya memang punya handling yang lebih baik dibandingkan dengan Vario 125 CBS atau CBS ISS, karena posisi stangnya dia ukurannya juga lebih lebar, lalu juga lebih tegak, sehingga untuk selap slip yang mungkin kemarin saat sesi pengetesan di trek tertutup belum terbayang kalau gimana melewati kemacetan. Nyatanya ketika dipakai melewati kemacetan, lebar stangnya tidak ada masalah sama sekali, motornya tetap lincah dan juga mudah untuk selap slip. Dan nilai tambahnya lagi, kalau dipakai untuk riding jarak jauh, motor ini untuk tipe streetnya bisa dibilang lebih enak dibandingkan dengan tipe CBS ISS. Lalu sisanya masih mirip dengan CBS ISS, baik dari rasa berkendaranya, lalu untuk tenaganya, bantingan suspensinya, semuanya masih sama. Jadi nggak ada perbedaan signifikan dibandingkan riding position dan juga handlingnya. Untuk nilai plusnya dari street adalah dua hal itu. Lalu untuk pilihan warnanya kembali lagi ke selera, Anda lebih suka yang CBS, CBS ISS atau street. Jadi itu kembali ke preferensi Anda masing-masing. Tapi untuk tipe street ini punya pilihan warna yang lebih beragam. Jadi warna-warnanya lebih ngejreng kalau dibandingkan dengan CBS atau CBS ISS. Nah, untuk bagasinya dia kapasitasnya 18 liter dan menariknya dia bisa untuk memuat sebuah helm. Jadi kalau Anda kurang puas dengan Honda Beat Street karena bagasinya tidak terlalu besar, Anda bisa mengalihkan pilihan Anda ke Vario 125 Street ini. Untuk model helm open face seperti ini, dia bisa masuk dengan sangat mudah dan juga bisa tertutup sempurna. Nah, di Vario 125 ini baik CBS, CBS ISS ataupun Street ada dua keunikan. Yang pertama adalah kalau dilihat di sini di handle stangnya, dia berbeda antara handle yang kanan dan juga yang kiri. Nih, desainnya berbeda. Kalau di kiri lebih panjang. Nah, terus yang keunikan kedua adalah di bagian bawah sini. Jadi karena kami mencobanya kebetulan bisa merasakan di kondisi panas dan juga kondisi hujan. Tadi pelindung lumpurnya ini ternyata tidak begitu mengcover untuk pembonceng, sehingga kalau kaki pembonceng ada di sini, kemungkinan besar bagian betis akan basah karena cipratan dari roda belakang. Ya, keunikan ini masih mirip sebenarnya dengan Vario 125, sehingga yang di model sebelumnya maksud saya, sehingga beberapa user mengganti pelindung lumpurnya menjadi yang lebih panjang. Jadi itu dia tadi bagaimana impresi kami setelah melakukan sesi morning ride motoran sekitaran BSD. Nggak terlalu jauh sih, memang mungkin kurang lebih sekitar 30-an kilo, tapi kurang lebih sedikit menggambarkan bagaimana ketika motor ini digunakan sesungguhnya di jalan raya. Dan tertarik yang mana Anda untuk memilih ketiga tipe ini? Kalau bicara soal desain, kembali lagi sesuai selera Anda masing-masing. Tapi kalau Anda menginginkan motor yang enak diajak motoran harian maupun diajak touringan, tipe street bisa menjadi pilihan yang cukup oke, karena dia juga nggak perlu melakukan banyak modifikasi, karena stangnya model telanjang gini keren banget, sesuai namanya street, dan dia punya kapasitas yang lebih besar dibandingkan Beat Street. Begitupun dengan bagasinya dan juga fiturnya lebih advance dibandingkan dengan Beat Street. Untuk harga, ketiga tipe ini dibanderol mulai dari 24 jutaan dan Street sebagai tipe tertinggi, dia dijual seharga 26 jutaan rupiah on the road Jakarta. Jadi kira-kira Anda bakal pilih yang mana? Karena Vario 125 bisa menjadi pilihan yang sulit untuk dilewatkan begitu aja. Apakah Anda setuju? Silakan tuliskan
Komentar Anda di kolom komen di bawah ini.